IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dari konsumer ada JBP direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 10.725, resistennya hingga ke 11.400. Kemudian juga ada Telkom infrastruktur hari ini naik di atas 4%, supportnya di 2.700, resisten hingga ke 2.870. Dewa buy on weakness, supportnya di 160, resisten hingga ke 180, dan terakhir ada Archie lebih ke arah buy on breakout, supportnya di 366, resisten hingga ke 396. ICBP, Telkom, Dewa, dan Archie, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, kita lanjutkan kembali Pak 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke ICBP. Pak Nicholas, hari ini ditutup menguat di sesi kedua untuk ICBP. Dari sisi teknikal, pertimbangan, rekomendasi untuk ICBP. Oke, untuk ICBP kita rekomendasikan buy on weakness. Kenapa? Karena harga terkoreksi. Lalu kita lihat juga hari ini ya sudah menunjukkan adanya penguatan 1,8% sampai 2%. Dan di pekan lalu itu 3 hari dia sudah mulai reject non support, makanya consideration kita harganya ada peluang untuk rebound dan lanjutin penguatan. Lalu secara pattern dia ada inverted head and shoulder, ini makin nambahin conviction untuk trading buy. Untuk range buy kita rekomend buy on level 11.025 sampai dengan 11.000 genap dengan stop loss di level 10.775 dan take profit levelnya kita aim ke level 11.400. Baik, Pak Nicholas tadi sempat terputus Pak, bisa diulang kembali untuk supportnya Pak Nicholas? Oke, untuk support kita set di level 10.775. Baik. Bagaimana Anda melihat arah perbaikan dari pergerakan nilai tukar rupiah Pak yang cukup membaik dalam beberapa pekan terakhir? Ini memberikan angin segar tidak untuk emiten yang ada di sektor ini, terutama juga untuk ICBP? Ya, itu juga salah satu consideration kita menjadikan ICBP sebagai stock pick karena memang penguatan nilai tukar ini tentunya akan menurunkan beban biaya impor bahan baku yang untuk produk-produknya terutama gandum dan lain-lainnya. Jadi memang ini salah satu katalis positif untuk emiten konsumer seperti ICBP. Baik, dari ICBP kita beralih ke saham pilihan yang kedua, pemirsa, dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom. Hari ini melesat di atas 4% dan ditutup di level 2.800 per sahamnya. Pak Nicholas, untuk Telkom Pak hari ini melaju cukup kencang. Kabar bursa yang berkembang, Telkom akan melakukan rapat umum pemegang saham tahunan. Bagaimana Anda melihat apresiasi investor terhadap saham Telkom hari ini di tengah sentimen yang berkembang? Ya, mungkin untuk Telkom ada beberapa katalis ya, seperti tadi Mas David mention, ada RUPS yang memang ingin mendiskusikan seberapa besar dividend payout ratio untuk tahun ini. Dan yang kedua memang ini mungkin katalis positif juga, cuman mungkin nggak overwhelmingly positif, akan ada buyback dengan nilai maksimal 3 triliun. Jadi ini memang sedikit menambah optimisme market terhadap Telkom. Secara teknikal hal ini direspon dengan baik, harga berhasil menguat lalu retest pada level support EMA 20, membentuk bullish engulfing candlestick. That's why kita rekomend hari ini buy on weakness di level 2.760 dan untuk stop loss level atau supportnya di bawah level 2.700. Take profit level kita aim ke 2.870. Baik, jangka pendek esok hari dengan pengumuman hasil RUPS nantinya dengan posisi price in hari ini, mungkin arahnya jangka pendek untuk Telkom Pak? Untuk Telkom jangka pendek kita perkirakan masih akan bullish ya, dengan rentang harga di 2.850 sampai dengan 2.870. Baik, peluang untuk balik ke level 3.000-an cukup sulit Telkom untuk meraih level ini dalam beberapa bulan terakhir Pak Nicholas? Ya, mungkin untuk 3.000 ini menjadi agenda berikutnya, karena kalau kita lihat memang masih ada gap yang terpampang cukup lebar di level 3.010. Jadi memang untuk mid to long termnya kita perkirakan mungkin dengan adanya announcement positif besok di RUPS akan berpeluang mengangkat harga ya tersebut.
Baik, dari Telkom kita beralih ke saham pilihan selanjutnya ada Dewa, Dharma Henwa Tbk. Hari ini tutup menguat di 1,24%, tapi sejak April sampai dengan perdagangan hari ini penguatannya sudah cukup signifikan, Pak. Meskipun agak lebih cenderung melandai di beberapa perdagangan hari terakhir. Analisis Anda untuk Dewa? Ya, untuk Dewa kita lihat ini salah satu saham yang datang dari sektor batubara. Kita lihat kemarin sempat terkoreksi namun berhasil rebound lagi. Walaupun memang kenaikan sudah berlangsung dari April, kita perkirakan katalis positifnya juga didukung dari penguatan harga acuan batubara ya. Dari Newcastle itu sudah mulai beranjak menguat lagi di atas $100 per tonnya. Jadi memang ini katalis positif untuk average selling price-nya. Dan untuk technical kemarin juga berhasil rebound, dilanjutkan dengan hari ini yang memang sempat menguat ke level 168. Kita rekomendasikan buy on weakness ya untuk Dewa di level 165. Stop loss-nya di bawah level 160 dengan take profit levelnya hingga ke level 180. Baik, penutupan hari ini di 163 menguat di 1,24%. Untuk saham pilihan yang terakhir Pak, rekomendasinya agak sedikit berbeda. Ada Archie, di mana Archie Anda lebih rekomendasikan buy on breakout. Hari ini berbalik arah melemah, 364 melemah di 0,55% di penutupan sesi kedua. Ya, untuk Archie kita rekomendasikan lebih karena ke salah satu opsi aja untuk mengganti Antam dan emiten-emiten yang gold related lainnya. Karena kalau kita lihat belakangan Archie juga trennya masih bullish. Lalu secara teknikal kita rekomendasikan buy on breakout karena secara minor resistance-nya dia masih belum berhasil menembus seperti yang tadi Mas David mention, ditutup melemah ya. Makanya kita lebih konservatif di buy on breakout dengan range breakout-nya, buy on breakout-nya di level 380. Yeah. Stop loss level kita set di 366 dan take profit level hingga ke level 396. Baik, penutupan hari ini di 364 melemah di 0,55%, lebih direkomendasikan buy on breakout. Dan pemeriksaan pasang pilihan yang direkomendasikan ada ICBP, Telkom, Dewa, kemudian juga Archie, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa Idea Channel. Pak Nicholas, kita hold kembali terlebih dahulu Pak, nanti kita akan lanjutkan, saya akan coba update terlebih dahulu posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di awal pekan, indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah. Namun kabar baiknya adalah pelemahan lebih ke arah terpangkas, di mana posisi penutupan melemah di 0,36% dan ditutup di level 7.188.353, menjauhi level intraday terendah hari ini di 7.129.388 dan sempat menguat dengan menyentuh level intraday tertinggi di 7.240 setelah dibuka di zona hijau di sesi pertama pada pagi tadi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat updatean posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua di hari ini. Dapat Anda saksikan grafis yang pertama pemirsa, MNC 36 menguat di 0,65%, kemudian Jakarta Islamic Index melemah di 0,03%, LQ45 menguat tipis di 0,02% di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Beralih ke grafis selanjutnya, sektor hari ini rotasinya barang baku memimpin penguatan di 0,60%, energi juga menguat di 0,54%. Teknologi masih melemah, tapi pelemahan sudah mulai terpangkas. Di sesi pertama pada siang tadi melemah di atas 3%, penutupan melemah di 2,05%. Sementara properti juga tertekan di 1,47%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, saham-saham yang mengalami penguatan signifikan. Dari grup Prayogo Pangestu, BRPT ditutup menguat di 1.220, barang baku ada BRMS di 420 penutupan, Telkom tadi pun juga sempat kita ulas ditutup menguat di 2.800, dan Raja dari Energi ditutup menguat di 2.750. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat. Dari teknologi ada Goto ditutup melemah di 68, transaksi 1 triliun rupiah. TPIA juga melemah di 9750, Brand tertekan di 6525, dan PNLF juga melemah di 292. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya.
Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Nikolas, kita lanjutkan kembali Pak, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama, Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham Elsa Pak. Baru ingin masuk direkomendasikan tidak? Entry level, kalau memang direkomendasikan untuk Elsa. Oke, untuk Elsa mungkin wait and see dulu ya, karena secara teknikal dia baru saja terkoreksi lumayan dalam di 22 Mei kemarin, jadi mungkin tunggu harganya breakout di atas level 500. Jadi mungkin kalau mau buy, consideration-nya buy on breakout di atas 500 dengan stop loss di level 488 dan target price itu di level 520 sampai dengan 540. Baik, penutupan hari ini masih di 492, buy on breakout di atas level 500, di mana Elsa beberapa waktu lalu sudah mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Bapak Inder dari Bali, kita beralih ke BRPT Pak. Hari ini BRPT mengalami penguatan signifikan meskipun di penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas di 1220 Pak. Pertanyaannya adalah baru ingin masuk direkomendasikan tidak Pak di tengah penguatan yang terjadi untuk BRPT terutama dalam sepekan terakhir. Oke, mungkin untuk BRPT lebih ke wait and see dulu ya, karena dia baru aja reject resistance di level 1230, jadi memang kenaikannya sudah cukup signifikan. Jadi mungkin dari sisi risk to reward-nya sudah kurang favorable untuk trading, apalagi kalau baru masuk, jadi memang risk-nya masih terlalu besar. Untuk sekarang disarankan lebih ke wait and see dulu dan menunggu harganya terkoreksi. Untuk sekarang level support-nya ada di level 1200 sampai dengan ke level support-nya di 1170-an. Baik, pola BRPT seperti apa Pak Nikolas setelah tertekan ke level 600 di akhir April lalu, sekarang sudah kenaikan sudah di 50% nih Pak, di 1220 hari ini. Ya mungkin untuk pola kita lihat memang secara technical bullish ya, ini didukung juga sama sentimen-sentimen ekspansi anak usaha, lalu juga ada rumor dari anak usahanya BRPT, makanya ini ngedrive kenaikannya cukup banyak. Cuman lagi-lagi kita lihat pattern-nya memang masih bullish, cuman untuk koreksi kita perkirakan ini bisa koreksi anytime, karena secara technical dia historical juga sempat banyak banget naiknya dan at the same time dia bisa koreksi yang signifikan juga. Makanya kalau kita lihat polanya ini lebih ke V-shape yang dikhawatirkan dan secara teknikal dia masih bullish selama masih bisa maintain di atas level supportnya. Baik, kita ke Lampung. Pak Nikolas, ada Bapak Joshua Nainggolan. Terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham main Pak, Malindo Feedmill Tbk. Baru ingin masuk, direkomendasikan tidak? Support dan resistennya untuk main. Oke, mungkin untuk Mei kita lihat itu selama dia maintain di atas level supportnya di 705, mungkin boleh jadi dipertimbangkan untuk buy weakness. Cuman untuk range harganya mungkin untuk sekarang nggak bisa diharapkan terlalu banyak ya, karena relatif sideways saja trennya. Jadi mungkin untuk sekarang wait and see dulu, lebih baik menunggu di level support 720 sampai dengan 705. Jadi pertimbangannya boleh dipertimbangkan ya, dengan range pergerakan harga yang relatif sideways ini paling tingginya mungkin untuk short term, mid term kita perkirakan dia bergerak ke level 800. Mungkin seperti itu untuk B. Oke, tapi kalau jebol level support 700, Pak Nikolas? Ya, kalau dia gagal bertahan dari level support 700, ada kemungkinan dia turun ke level support 630-an untuk level support berikut. Baik, selanjutnya ada Bapak Siotang dari Medan menanyakan saham cuan Pak, sudah punya di 11.500, nyangkut sepertinya. Hari ini sempat ke 11.775, tapi di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas. Ambil posisi di 11.500 dengan penguatan terbatas di sesi kedua. Rekomendasinya untuk cuan. Oke, mungkin untuk cuan yang sudah punya posisi, jadi kita lihat sekarang harganya itu mostly bullish, jadi kita perkirakan untuk short to mid-termnya dia masih akan melanjutkan penguatan. Cuman cautious ini di level 10.450 juga ada gap. Jadi ada gap dua arah, mungkin dalam jangka pendek dia bisa koreksi dulu untuk menutup gap sebelum melanjutkan penguatan. Jadi arah utamanya masih akan mengarah ke atas selama EMA 20-nya masih di-maintain. Untuk target price penguatannya kita perkirakan dia akan menutup gap di level 13.850. Jadi mungkin posisinya boleh di-hold dulu, karena secara historical Grupil Barito ini lumayan sering nutup gap. Jadi ya secara historical belum ada gap yang tidak tutup. Mungkin seperti itu. Baik, kita ke Malang ada Bapak Victor. Pak Nikolas, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan saham perbankan piket Pak, BMRI baru ingin masuk dengan pembalikan arah di penutupan sesi kedua hari ini. Oke,
Oke, mungkin untuk Bank Mandiri yang mau baru masuk ini juga ada trading plan mungkin ya. Kita bilang ini ada trading plan karena kemarin tadi harganya terkoreksi lalu dan ini reboundnya juga di level support. Untuk range buy mungkin yang baru mau masuk ini mungkin boleh aim di 5.400 sampai 5.375-an. Stop lossnya kita set di level 5.275. Take profit levelnya mungkin boleh aim ke 5.600 sampai dengan 5.700-an untuk Bank Mandiri. Baik, BBNI Pak, masih dari penanya yang sama? Oke, untuk BBNI kita lihat juga sama, cuman memang relatif dia masih agak merah ya teknikalnya. Untuk Bank BNI mungkin menunggu breakout aja di resistensinya 4.550 karena unlike Bank Mandiri dia sudah breakout resistance, sedangkan Bank BNI ini belum breakout dari resistensinya. Jadi mungkin kalau rekomendasinya untuk Bank BNI itu lebih ke buy on breakout di level 4.550 dengan stop loss-nya di level 4.500 dan take profit kita aim ke 4.690 sampai dengan 4.750. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Nicholas menanyakan saham TPIA hari ini koreksi dalam di atas 7%, baru ingin masuk, sudah direkomendasikan tidak atau masih ada ruang pelemahan lanjutan untuk TPIA? Ya, untuk TPIA yang baru mau masuk mungkin wait and see dulu. Secara teknikal memang dia sudah mulai bullish karena sudah berhasil breakout dari resistance-nya. Cuman untuk short term-nya memang masih ada ruang pelemahan lagi lebih lanjut dengan rentang harga di 9.500 sampai dengan 9.350-an. Jadi mungkin wait and see dulu sampai harganya berhasil melakukan rebound atau kembalikan arah harga. Jadi tunggu candlestick-nya ditutup positif aja dulu. Ya, singkat saja Pak Nicholas, sudah naik signifikan. Koreksi 7% hari ini masih koreksi yang wajar tidak Pak? Masih koreksi yang wajar karena penguatannya sudah cukup banyak. Baik, analisis untuk TPIA tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, waktu kita cukup terbatas Pak, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih sudah berpartisipasi Pak Nicholas, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David dan IDX. Baik, ada Bapak Nicholas Darmawan, Research Analis Mesta Indovest Sekuritas atau MG. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.